datang di podcast Getas. Ngobrol enak tanpa batas. Kali ini episode spesial karena hostnya ada dua. Karena katanya berdua lebih baik daripada sendiri. Bukan gitu ya, kan? Enggak ya? Jadi masih gimana nih? Enggak, perkenalan dulu kita. Oh, perkenalan dulu ya, Pak. Lupa. Perkenalkan, nama saya Neti. Saya Rani. Kali ini kita akan pandu podcast Getas yang spesial ini. Episode kali ini ya, Kak. Ya, episode kali ini spesial. Oke, untuk episode kali ini kita mau bahas apa, Kak? Kita mau bahas pelayanan publik. Nah, bagi Sepradik mungkin sudah tahu nih ada peran BPOM dalam pelayanan publik, tapi masih banyak Sepradik yang belum tahu apa aja sebenarnya pelayanan publik yang ada di BPOM. Nah, kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat spesial yang sangat mengerti tentang pelayanan publik di Balai POM Pangkal Pinang. Mari kita sambut narasumber yang sangat menginspirasi kita hari ini, yaitu Bapak Agus Rianto. Selamat datang Pak di podcast. Selamat sore. Ya, Selamat sore, Pak. Mbak Neti, Mbak Rani. Ya, terima kasih sudah diundang pada hari ini untuk kegiatan podcast spesial setelah Ramadan ya. Iya, Pak, kita kan tadi temanya udah dibilang tadi di depan kita bahas pelayanan publik, tapi kita ngobrolnya yang santai ya Pak, biar masyarakat Bangka Belitung itu tahu apa sih pelayanan publik di Balai POM Pangkal Pinang. Nah, kami mau bertanya nih sama Bapak, secara sederhana apa sih Pak arti pelayanan publik biar masyarakat Bangka Belitung tahu sebenarnya apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik ya, segala bentuk layanan sebenarnya, baik itu berupa produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh instansi ya, baik itu instansi pemerintah tentunya, kementerian atau non kementerian ataupun BUMN yang menggunakan anggaran negara yang bertujuan untuk kepentingan umum atau kepentingan publik. Nah, itu secara umum seperti itu. Jadi segala produk yang dihasilkan ya oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, yang tentunya semua yang memakai anggaran negara. Nah, itu yang disebut sebagai penyelenggara publik. Nah, itu bentuk layanannya disebut layanan publik ya, yang ditujukan untuk masyarakat secara umum seperti itu. Ya. Itu yang secara umum ya definisinya layanan publik seperti itu. Ya. Berarti mengenai jasa ataupun produk untuk masyarakat. Betul ya, jasa, produk ataupun jasa yang diperuntukkan untuk kepentingan umum atau masyarakat, itu yang disebut layanan publik. Nah, kalau untuk jenis layanan yang disediakan oleh Balai POM di Pangkal Pinang untuk terkait pelayanan publiknya apa aja, Pak? Ya, untuk layanan publik di Balai POM Pangkal Pinang ini saat ini kita ada 5 layanan publik ya yang diselenggarakan. Yang pertama adalah pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengujian obat dan makanan. Kemudian yang ketiga, sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik atau disingkat dengan CPOTB. Kemudian yang keempat, penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau disingkat CPPOB. Kemudian yang kelima, sertifikasi cara distribusi obat yang baik atau disingkat dengan CDOB. Nah, itu 5 layanan publik yang saat ini diselenggarakan oleh Balai POM di Pangkal Pinang. Ada banyak ya Pak, ada 5 tadi ya. Ada 5 ya. Boleh kita tanya satu-satu ya Pak? Boleh. Ya. Oke. Yang pertama Pak, pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan. Kalau pengaduan berarti masyarakat Pangkal Pinang boleh datang langsung nggak Pak ke Balai POM Pangkal Pinang? Boleh. Ya, jadi pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan artinya seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja kita tentunya ya, wilayah kerja Balai POM Pangkal Pinang di Pulau Bangka ini memiliki hak untuk mengadukan sesuatu yang memang dianggap tidak sesuai ya dengan ketentuan, terutama yang terkait dengan obat dan makanan ya. Misalkan masyarakat ini pergi ke toko misalnya membeli sesuatu, ternyata masyarakat ini menemukan
ada makanan yang sudah rusak, ada makanan yang sudah kadaluarsa, ada makanan yang tanpa izin edar itu berhak untuk melakukan pengaduan dan nanti akan kita tindak lanjuti. Nah, untuk pengaduan ini kan ada persyaratan. Ya, yang pertama bagi si pengadu ini harus menyertakan pertama identitas dari pemohon, ya mulai dari nama, nomor telepon, ya alamat, supaya nanti kalau kita butuh konfirmasi ya jelas gitu kan identitasnya. Kemudian persyaratan yang kedua tentu harus menyertakan pertanyaan ataupun masalah yang akan diadukan, kemudian identitas produk yang akan diadukan itu harus jelas juga, harus jelas. Kemudian syarat berikutnya lokus dan waktunya, jadi di mana kejadiannya, kemudian waktunya kapan terjadinya masalah tersebut, supaya juga nanti petugas dari Balai POM itu dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut jelas juga gitu, gampang lah seperti itu, mudah untuk ditelusuri. Nah itu untuk ini pengaduan masyarakat. Jadi nih Pak, misalnya nih saya kan bekerja nih, jadi saya sibuk nih Pak dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, itu kan saya kerja di kantor. Kalau saya nggak punya waktu nih Pak datang ke Balai POM Pangkal Pinang, karena kan kalau Sabtu Minggu libur, kan saya nggak mungkin datang ke kantor, kan kantor tutup kan Pak. Ada nggak layanan lain Pak yang bisa gampang gitu, nggak harus di jam kerja, yang bisa membuat saya juga, saya pengen tahu nih informasi kosmetik saya ini ada yang nggak bener nih, saya mau tanya gitu, boleh nggak Pak? Atau ada nggak layanannya Pak? Ya, Balai POM Pangkal Pinang ini dalam memberikan layanan ya pengaduan maupun pemberian informasi itu ada beberapa metode. Yang pertama layanan yang langsung ya, langsung, misalkan artinya yang ingin mengadukan atau memperoleh informasi itu langsung datang ke kantor, itu bisa juga. Itu kita layani setiap hari kerja, Senin sampai Jumat ya, sesuai dengan jam kerja. Kemudian untuk layanan yang tidak langsung seperti tadi yang Mbak Neti tanyakan, itu bisa juga kita menyediakan kanal pengaduan, bisa memakai inovasi yang saat ini ada ya, Silasmi 24, itu sistem layanan informasi dan pengaduan setiap hari melalui online selama 24 jam. Wow, Nah, 24 itu jam ada jadi Pak. kalau tiba-tiba ini ya, misalkan malam-malam belanja, terus ada tadi temuan-temuan yang saya sebutkan tadi, takut besoknya kelupaan, saat itu bisa untuk dilaporkan melalui tadi Silasmi 24 tadi. Berarti langsung WA aja ya Pak, bisa ya Pak? Langsung, Dibales ya Pak? iya. Dibales sama petugasnya? Dibales sama petugasnya. Petugasnya langsung Pak. Petugasnya, iya betul. Keren sekali sih kayak Berarti gitu. sangat berdedikasi ya. Berdedikasi penuh ya. Selain itu juga bisa melalui kanal lain yang kami sediakan seperti Instagram, Twitter, Facebook, telepon, ada nomor teleponnya nih 08117 821 6666. Nah, ini yang kita sediakan, atau nomor telepon kantor juga ada. Email, website serta subsite. Nah, itu beberapa kanal yang sudah disediakan untuk mempermudah ya bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan ataupun pelaporan serta permintaan informasi. Jadi banyak banget ya saluran yang bisa Udah kita banyak. hubungi Ya. untuk BPOM ini. Kalau yang selanjutnya tadi apa Pak? Yang pengujian obat dan makanan gimana tuh? Ya, itu untuk jenis layanan yang kedua itu adalah layanan pengujian obat dan makanan. Sama dengan layanan yang sebelumnya, ini juga ada persyaratannya. Jadi pertama mengajukan surat permohonan, kemudian yang kedua tentu harus membawa sampel yang disertai dengan identitasnya. Nah, kan mau mengujikan nih, entah mengujikan makanan, mau mengujikan obat, seperti itu bisa
datang ke kantor Balai POM di Pangkal Pinang untuk mendapatkan layanan pengujian, karena Balai POM di Pangkal Pinang ini memiliki laboratorium yang sudah terakreditasi, jadi bisa menguji sampel baik itu obat maupun makanan. Jadi secara lengkap ya prosedur pengujiannya. Pertama mengajukan surat permohonan, kemudian yang kedua melakukan pembayaran sesuai dengan PNBP online, karena untuk pengujian obat dan makanan yang dari masyarakat ini dalam artian sampel pihak ketiga ya kita nyebutnya itu berbayar. Nah, jadi ada PNBP-nya, pendapatan negara bukan pajak ya, seperti itu. Nanti Balai POM akan mengeluarkan kode billing untuk melakukan pembayaran sesuai dengan parameter uji ya, besarnya biaya itu sesuai dengan parameter ujinya yang akan diujikan. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran, sampel diserahkan oleh pemilih sampel dan diterima oleh petugas, kemudian diuji di laboratorium yang ada di Balai POM Pangkal Pinang. Terakhir setelah selesai uji, outputnya adalah berupa sertifikat pengujian atau laporan pengujian. Nah, itu secara singkatnya seperti itu untuk layanan pengujian obat dan makanan. Ya. Berarti masyarakat boleh bawa gitu Pak sampel makanan yang mau diuji, misalnya secara pribadi mau datang ke BPOM menguji, tapi dengan catatan bawa surat permohonan, tapi dan berbayar ya Pak? Iya betul, berbayar. Kita yang sampel kita kan ada sampel rutin ya, sampel rutin yang sebagai bentuk pengawasan kita, kemudian ada sampel dari luar atau pihak ketiga. Nah, dari pihak ketiga ini berbayar. Ada yang tidak berbayar, tapi misalkan untuk sampel kasus, nah seperti itu tidak berbayar. Nah, atau sampel KLB, nah, sampel KLB misalkan ada keracunan, kejadian luar biasa berupa keracunan makanan, itu sering kita kan ada beberapa kali terima sampel seperti itu dari dinas kesehatan, itu tidak berbayar. Oh, ada yang gratis ya Pak ya? Ya, ada yang gratis juga sih, gitu. Jadi Pak, kalau misalnya kami datang nih, tapi kami mau gratis gimana sih Iya, Pak caranya? ada layanan pengujian gratis nggak Pak untuk masyarakat yang misalnya mereka takut nih mau ke BPOM, terus mereka mau nguji, tapi pengen yang gratis gitu loh. Oh, Ada nggak layanan yang diberikan BPOM gitu? Ya, ada. Jadi Balai POM ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya. Ada salah satu inovasi ya, inovasi yang dilakukan oleh Balai POM Pangkal Pinang untuk menguji makanan khususnya ya, dengan menggunakan rapid test kit. Nah, jadi inovasinya itu namanya Balikmas. Balikmas. Jadi laboratorium keliling pengujian obat dan makanan itu. Nah, itu kita tidak pungut biaya. Gratis ya Pak? Gratis, tidak pungut biaya. Nah, cuma memang untuk lokasi atau titik lokasi untuk kita melakukan pengujian Balikmas itu ya tidak ini ya, artinya tidak standby di satu titik. Nah, ini kita berpindah-pindah sesuai dengan program dari inovasi ini ya, terutama untuk di tempat-tempat keramaian ya, tempat keramaian yang menjajakan makanan seperti itu. Jadi silahkan kalau memang ada bertepatan pelaksanaan inovasi itu, silakan masyarakat bisa membawa sampel makanan maupun minumannya, dan bahkan sekarang ada untuk khusus kosmetik. Kita tambah. Kalau tahun lalu itu hanya untuk makanan dan minuman. Untuk khusus tahun ini kita tambah lagi parameter ujinya untuk pengujian kosmetik apakah mengandung
hidrokinon atau hidrokinon dan Hg ya atau merkuri. Oh, merkuri. Ya, Takut ya. merkuri Iya, untuk iya. pemutih yang populer untuk sering disalahgunakan ada di sebagai pemutih ya di dalam kosmetik. Nah itu silahkan itu kita fasilitasi tanpa membayar atau gratis seperti itu. Berarti kalau ada jadwal baling emas langsung aja tuh ya Pak dipantengin terus berarti. Jadi masyarakat ini supaya aktif memantau Instagram dari BPOM Pangkal Pinang karena untuk program ini kegiatan baling emas ini sebelum pelaksanaan sudah kita posting dulu tuh. Kita posting dulu di media sosial Instagram atau Facebook, Twitter, silakan dilihat, nanti bisa ikut berpartisipasi membawa sampelnya untuk dilakukan pengujian secara gratis. Bisa tuh Ra. Bisa lah nanti kita. bawa apa, kosmetik nanti uji-uji. Oh iya bener Tapi kan. nanti udah dipegang-pegang gimana tuh? Higienis lah Kak. Higienis harusnya, pasti Kak. ya. Iya. Seru juga sih BPOM Pangkal Pinang ini. Luar biasa loh. Nah selanjutnya apa nih Kak? Layanan yang ketiga tadi. Layanan yang ketiga Pak tentang pembuatan obat tradisional. Nah, di sini kan ada sertifikasi CPOTB ya Pak ya. Nah untuk sertifikasi CPOTB ini obat tradisional yang kayak mana Pak yang harus kita perlu sertifikasi? Kayak misalnya kayak kita mau buat jamu Pak, jamu yang langsung minum. Apakah itu perlu sertifikasi CPOTB atau tidak? Ya, untuk jamu siap minum ya tentu saja tidak ya, karena jamu siap minum ini kan masih masuk kategori yang siap saji ya. Nah, artinya di sini untuk jamu-jamu yang memang diproduksi dan dikemas kemudian untuk diedarkan. Nah, terkhusus lagi merupakan usaha obat tradisional yaitu ukot dan umot. Apa tuh Pak? Sama lagi. Ukot dan umot. Ukot itu usaha kecil obat tradisional. Nah, kalau umot itu usaha mikro obat tradisional. Nah, itu bisa kita lakukan sertifikasi ya, merupakan layanan yang diberikan oleh Balai POM Pangkal Pinang dan itu adalah gratis. Gratis, tidak berbayar, itu gratis. Jadi kalau ada usaha nih Pak, misalnya ada usaha bikin obat mah tapi dari bahan-bahan herbal gitu, boleh datang ke Balai POM Pangkal Pinang Pak, minta dibikin izinnya gitu, boleh Ya, Pak? boleh. Nanti misalkan ini ada ukot atau umot ya ingin memproduksi obat tradisional, silakan datang aja ke Balai POM Pangkal Pinang, nanti akan didampingi oleh petugas dari sertifikasi. Nanti akan didampingi ya mulai dari bagaimana prosesnya ya untuk mendapatkan izin itu atau sertifikat itu sampai selesai nanti akan didampingi. Difasilitasi ya Bang? Difasilitasi ya, akan difasilitasi. Sampai keluar izin edarnya Pak? Iya, sampai keluar. Keren sekali. Nah kalau itu kan obat tradisional Pak, kalau yang tadi kan layanan keempat, tadi Bapak bilang pangan olahan yang baik atau CPPOB. Nah itu juga sama nggak Pak rate-nya dengan obat tradisional tadi? Tapi yang ini mau nanya dulu Pak, yang misalnya kalau mau bikin rendang, boleh nggak nanti orangnya datang ke sini bawa rendangnya tapi nggak dihabisin ya? Maksudnya Disicipin. Dicicipin juga nggak sih? Wah, boleh juga biar sekalian marketing ya. Itu juga ada juga izinnya di sini Pak, atau beda nggak Pak yang ngurusin orangnya? Ini kan beda komoditi ya. Nah, kalau OT itu kan komoditi obat. Nah, kalau rendang itu kan komoditi makanan. Ya nanti di kita petugasnya sama sih. Ya, petugasnya sama, tapi memang prosedurnya berbeda karena memang beda komoditi. Prosedurnya berbeda. Jadi untuk CPPOB ini ada beberapa persyaratan. Ada 9 persyaratan ya. Mulai dari harus punya NIB, RBA, punya NPWP, peta lokasi, denah bangunan, kemudian dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, deskripsi pangan olahannya seperti apa, alur proses produksinya seperti apa, kemudian surat pernyataan pemenuhan komitmen, pemenuhan standar penerapan CPPOB, kemudian melakukan
self assessment atau penilaian mandiri. Nah itu persyaratan yang harus dilengkapi ya sebelum sebelum mendapatkan sertifikat CPPOB ini. Nah, seperti itu. Nah untuk makanan ada 16 kategori ya, 16 kategori pangan ya. Ada 16 kategori pangan itu yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Berarti tidak semua ya Pak pangan itu ya Pak? Udah semua itu 16 kategori. 16 kategori itu udah semua. Misalkan produk susu dan olahannya itu banyak banget macamnya. Ada yogurt, ada UHT, ada nanti apalagi banyak, pokoknya satu kategori itu bisa puluhan bahkan ratusan jenis makanan. Tapi secara makro 16 kategori. Ya, gitu. Berarti kalau pempek bisa nggak Pak? Pempek ini sebenarnya kategorinya bisa juga dikategorikan dia pangan siap saji yang pempek ya. Tapi kalau mau diproduksi dan mendapatkan nomor izin itu harus di dalam bentuk nantinya frozen food. Dan itu harus izin edarnya dari Badan POM. Oh itu Badan POM Pak? Badan POM. Jadi segala macam jenis makanan itu 16 kategori itu bisa didaftarkan di Badan POM, cuma perlakuannya beda-beda. Ya, misalkan kita ambil contoh sederhana bakso dengan keripik itu sudah beda dari tingkat kategori resikonya. Kalau keripik itu kan kategori rendah, nah, sedangkan bakso itu kategori tinggi ya. Nah, yang bakso itu harus frozen food. Kalau frozen food itu kan lebih ini lagi ya, kompleks rantai maksudnya dari produksi sampai distribusinya itu khusus, harus beku terus. Bagaimana caranya mempertahankan dia supaya beku sampai nanti dikonsumsi oleh masyarakat atau Tapi konsumen. itu harus ke Badan POM ya Pak? Atau boleh nggak orang, misalnya nih warga Bangka Belitung nih yang punya usaha mau bikin frozen food itu Pak, dia datang ke BPOM Pangkal Pinang pasti diajarin dulu atau langsung ke Jakarta Pak ke Badan POM? Ke Balai POM Pangkal Pinang. Itu kan bisa kita fasilitasi karena petugas sertifikasinya kan ada di sini. Ya, cuma memang nanti NIE atau nomor izin edarnya yang menerbitkan memang dari pusat, tapi pendampingan semua di sini kita dari Balai POM Pangkal Pinang yang melakukannya. Ya tadi tuh kan Pak melihat syarat-syaratnya ada yang NIP, apa peta lokasi dan lain-lain itu kan kadang-kadang juga masyarakat bingung ya cara membuatnya tuh kayak gimana. Nah, berarti dari BPOM Pangkal Pinang itu memberikan pendampingan itu langsung ke masyarakatnya atau bagaimana Pak? Atau ada inovasi yang bisa memberikan layanan secara langsung gitu ke masyarakat? Iya, bisa juga dari petugas Balai POM Pangkal Pinang ya yang memberikan kalau benar bingung gitu ya masyarakat bisa membantu, misalkan untuk memperoleh NIB itu bagaimana, untuk mengurus NPWP itu bagaimana, itu bisa juga. Nah untuk dinas bangunan seperti apa layoutnya itu bisa minta justru dari awal sebelum terlanjur ya, karena contoh dinas lokasi ini kan ada aturannya, ada ketentuannya, alur-alurnya itu kan, mulai dari bahan masuk, kemudian gudang penyimpanan bahan baku, kemudian mungkin ada proses pencucian, ada proses pemotongan, kemudian dimasak, kemudian dikemas, dan setelah dikemas itu ada alurnya. Jadi jangan kalau supaya tidak salah melangkah sebelum dibuat gedungnya, bisa konsultasi dulu ke petugas di Balai POM Pangkal Pinang, daripada nanti sudah dibuat ternyata salah harus merubah lagi, itu akan memperlama proses perizinan. Jadi saat ini anggapan dari masyarakat ya mungkin secara umum, wah ngurus izin itu lama gitu kan. Ya karena tadi prosesnya ternyata harus ada yang perlu diperbaiki atau harus perlu dibuat dulu terkait sarana prasarana di produksinya, begitu itu yang bikin lama. Tapi kalau memang dari awal sudah lengkap dan sesuai,
itu 10 hari harusnya bisa Cepet juga, selesai. 10 10 hari. hari itu maksimal sudah selesai gitu sertifikat CPPOB-nya. Yang bikin lama itu tadi loh, yang melengkapi Iya. ternyata persyaratannya kurang-kurang, nah, seperti itu, nggak lengkap, ada yang salah, nah itu seperti itu yang bikin lama. Tapi BPOM Pangkal Pinang terbuka kan Pak untuk konsultasi dulu kayak Bapak bilang tadi. Bebas ya Iya, boleh datang. bebas. Kita ada silakan untuk seluruh pelaku usaha UMK Pelaku ya. usaha, silakan Itu datang. kalau ingin konsultasi kita Layani welcome ya. ya, kita welcome, kita pasti akan kita layani. Ya, adik yang punya UKM, UMK, UMKM. salah yang mana? Yang punya usaha boleh Nah. deh datang ke Balai Pom Pangkal Pinang, dilayanin sampai selesai, sampai keluar jendelanya. Iya. Dia bagus lah. Jadi jangan takut Jangan Kak, takut ya. mau Datanglah ke datang Balai Pom Pangkal dulu. Pinang, Pasti dikasih dibantu. minuman ya kan, di Iya. depan, dikasih Dilayani semuanya. dengan baik. Dari sepenuh hati. Gitu. Nah yang kelima Ran, terakhir layanan publik di Balai Pom Pangkal Nah, Pinang. Sertifikasi terakhir. cara distribusi obat yang baik Pak, CDOB. Saya tadi begitu bacanya aja bingung tadi Pak. Bisa nggak Bapak jelasin ke kami? Iya. Sama sekali. Jadi sertifikat cara distribusi obat yang baik ini ya untuk pengelolaan obat tentunya di ini ya di fasilitas kefarmasian ya, tapi kita khususkan untuk PBF, izin PBF. PBF itu adalah pedagang besar farmasi. Nah itu yang PBF ini yang nantinya akan mendistribusikan obat ya dalam jumlah yang besar. Nah, jadi misalkan ada satu PBF, dia menampung dari beberapa merek obat. Ya. Nah di situ dia harus menerapkan CDOB ini, ya, karena untuk menyimpan obat ini kan tidak sembarangan. Nah, tidak sembarangan, jadi ada aturan khusus yang sudah tertuang di dalam CDOB itu. Nah, jadi bagi yang ingin membuka PBF atau pedagang besar farmasi ya, itu harus punya sertifikat CDOB supaya memastikan obat yang ada di mereka di PBF kelola ini terjaga keamanan, mutu dan khasiat. Jadi kalau kita mau buka usaha obat harus ada CDOB-nya ya Pak? Untuk yang PBF PBF ini aja. CDOB, iya. CDOB. Karena ada trik khusus tadi ya Pak obat itu ya. Penyimpanannya. Karena Iya. dia dalam jumlah besar juga. Iya. Dalam jumlah besar, ya. Jadi Pak, dari 5 layanan publik yang tadi, sebagai Kepala Balai POM di Pangkal Pinang, apa upaya Bapak untuk tetap mempertahankan ataupun meningkatkan layanan publik kepada masyarakat di Pangkal Pinang ini atau di Pulau Bangka Belitung ini? Apa upaya Bapak sebagai pimpinan lah? Coba bisa Bapak jelasin biar masyarakat tahu. Ya, tentu Balai POM di Pangkal Pinang sebagai salah satu instansi ya yang merupakan penyelenggara pelayanan publik ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ya melalui pelayanan prima. Nah itu salah satu yang predikat yang sudah kita raih ya di tahun lalu. Jadi Balai POM Pangkal Pinang ini mendapatkan predikat pelayanan prima. Nah bagaimana upayanya ya kita tingkatkanlah keramahan ya mulai dari masyarakat yang datang disambut dengan baik oleh front office, kemudian kita sediakan beberapa fasilitas atau sarana prasarana yang mendukung supaya masyarakat yang datang itu merasa nyaman dan terlayani dengan baik ya. Kita sediakan ruang layanan yang terintegrasi, jadi ada tempat duduk yang nyaman, kemudian ada wifi gratis, ada mesin fotokopi gratis, Ada fotokopi, mantap ya. ada minum gratis. Minum juga, Nah, Pak. Kopi. bagi masyarakat yang datang ya, membawa anak-anak, kita sediakan kid zones untuk supaya anak-anaknya bisa bermain. Ya, bahkan untuk masyarakat yang ada kebutuhan khusus atau disabilitas, kita sediakan juga fasilitas khusus
seperti kursi roda, kemudian toilet khusus untuk juga ya, Pak? disabilitas, ada juga seperti itu. Nah, intinya bagaimana supaya masyarakat itu terlayani dengan baik dan setelah pulang mendapatkan layanan kita itu merasa puas. Nah, itu saya kira inti dari pelayanan publik yang prima ya, yang bisa kita upayakan kita berikan kepada masyarakat. Semoga bisa biasa terus sekali. mempertahankan, Iya. kalau bisa meningkatkan ya Pak layanannya. Berarti setiap masyarakat bisa merasakan peran BPOM Pangkal Pinang itu benar-benar nyata dan ada bersama masyarakat di Balai POM Pangkal Pinang. Gitu. Jadi Luar biasa, Pak. untuk seperadik bolehlah datang ke Balai POM Pangkal Pinang. Balai POM Pangkal Pinang sangat terbuka, menerima orang-orang masyarakat yang mau datang, mau bertanya, mau menguji, semuanya boleh datang. Mengadu juga boleh ke Balai POM Pangkal Pinang ya Pak? Ya, boleh. Silakan. Tentunya Balai POM di Pangkal Pinang akan memberikan komitmen terbaik ya Kak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik juga. Karena itu merupakan salah satu amanat dari undang-undang. Iya. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, itu jadi terus kita penuhi dan kita dalam pelaksanaannya dipantau juga, dinilai ada dari ombudsman, dari lembaga yang lain ya, seperti itu. Jadi harus kita upayakan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Podcast kita hari ini tentang pelayanan publik. Semoga Balai POM di Pangkal Pinang terus bersinergi bersama-sama dengan Kepala Balai POM di Pangkal Pinang memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat di kota Pulau Bangka Bangka Belitung ini. Itu dia. Kita tutup aja. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Untuk Mbak Nanti, Mbak ya, Ani. informasinya ya. Teman-teman bisa jadi tahu layanan publik. Semoga seperadik yang menonton ini bisa meningkatkan pengetahuannya tentang pelayanan publik di BPOM Pangkal Pinang. Terima kasih untuk seperadik yang sudah menonton. Saya Nevi. Saya Rani. Ada Pak Agus. Kami undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.